Ting tong. Udah streaming. Halo, 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 halo. Selamat pagi like Indonesia. Yuk kita lihat siapa yang sedang nungguin kuliah subuh. Siapa yang sudah bangun pagi-pagi ini atau masih terlelap ya. Yuk. Masih sepi ternyata. Yuk bangun yuk. Kita seperti biasa Sepi. Sabtu pagi tamu spesial ini. Ayo kan kalau nggak 1.000 orang katanya tidak akan siaran loh. Ntar ada ngambek loh. Yuk, 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 yuk. Mana ini? Oh, sudah ada. Sudah ada yang kirain pada belum bangun. Ternyata udah ramai juga nih ya. Oke. So, inilah teman-teman welcome di kuliah subuh kita yang sudah kesekian kali. Ini sudah hampir sebulan ya, minggu keempat ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita sudah hampir sebulan ya kita melakukan kuliah subuh ini. Jadi tadi aku sudah berbincang-bincang dengan Bro Rudi Rimawan. Ya, kita akan lihat apakah kuliah subuh ini bisa sampai 100 hari pertama ya teman-teman ya. Nah, Oh, wow. kita lakukan nonstop ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga kita bisa melakukannya bareng-bareng ya dengan teman-teman dan tentu saja kita menunggu partisipasi ya teman-teman di dalam kuliah subuh ini. Nah, seperti biasa acara Sabtu pagi. Nah, Sabtu pagi ini sudah identik dengan kehadiran our special star kita hari ini adalah Mr. Rudi Rimawan ya. Ini bukan star, ini bukan special guest lagi, ini sudah jadi host ya. Nah, nanti besok-besok mungkin Mr. Rudi Rimawan yang jadi hostnya, aku atau teman-teman yang jadi guest speakernya gitu ya. Nah, nanti dibalik gitu ya teman-teman ya gitu ya. Ya bro ya. Nah, yuk inilah dia Mr. Rudi Rimawan teman-teman. Welcome kita Halo, pagi-pagi. selamat pagi teman-teman. Aduh, sudah bangun pagi. Terima kasih Hari ini hadir kita bersama mau bahas dengan apa bro? Michael. Wah, ah, Hari ini kita mau ngebahas apa nih bro? ya, Katanya mau. ini Sabtu hari terakhir di bulan Juli. Hmm. Ya. Kalau kami closing day. Mantap. Closing day. Sip, 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 sip. Gile. Closing day karena Hitung-hitung komisi kita ya artinya. selalu belum lah, kita masih kesempatan terakhir untuk menutup transaksi. Jadi Hmm. biasanya sih sampai malam tuh teman-teman kita, Oh, gile, teman-teman gile, saya gile. ya, Hmm. menutup transaksi nggak mau rugi bro. Yes, yes, yes. Dulu Gitu. dulu juga di banyak bisnis sih bener. Ini sih memang ada ininya, ada deadline ya, ada deadline-nya per bulan sih. Ya, ya ada deadline-nya. Sama sih, betul betul. Oke. So gimana bro hari ini? Katanya kita mau bahas sebuah novel ya Yes, katanya. yes. Nah ini dia. Ya, ya. Jadi kemarin inspirasinya dapat waktu Bro Mike ini cerita mengenai banyak tuh ya, ada film Animatrix ya. Itu juga film favorit saya itu The Matrix. Dan saya langsung cari itu Animatrix, cuman belum dapat nih. Thank you tadi dikirim linknya. Itu adalah prequelnya The Matrix ya. Jadi terus saya pikir-pikir ya kita ngomong santai aja lah, ini Sabtu lah ya. Kita ngomongin sebuah novel. Tapi ya tentu kita ngobrolin novel yang tidak sembarang novel sih. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya. Kita pelajari meskipun ini dari budaya Jepang. Banyak ngobrolin budaya barat sih. Materi-materi kita itu terus terang buku-buku yang kita baca juga itu kebanyakan memang dari barat ya. Tapi saya sih bersyukur, bisa bertemu dengan satu budaya yang kebetulan saya dalami sejak saya dari muda dan nggak tahu ini seperti
semesta mestatung lah ya, semesta mendukung. Yes. Pada 15 tahun terakhir ini di karir saya ini bertemu langsung dengan teman-teman dari Jepang ya. Dan kebetulan karena saya berhubungan banyak dengan Japanese, saya juga beberapa kali kesempatan ke sana langsung gitu ya, dan melihat langsung budaya di sana. Dan ada beberapa hal yang menurut saya pantas untuk di-sharingkan lah ya. Sebagai masukan, sebagai input. Ya kembali kan kuliah subuh ini kan fungsinya untuk memperbaiki meningkatkan lah kualitas kita masing-masing lah ya, Bro Mike ya ceritanya kan. Betul. Jadi saya ingin sharing ini satu novel yang sebetulnya ini adalah novel sejarah karena Miyamoto Musashi ini benar-benar ada orangnya dan samurai ini, seorang person ini, Musashi ini sangat berpengaruh terhadap kultur di Jepang ya, sangat berpengaruh. Yang konon ya katanya waktu Perang Dunia Kedua tahun 1040-an itu ya, itu ada 2 kapal terbesar di Jepang, kapal perang. Itu yang satu namanya Yamato. Yamato ini kalau di Indonesia seperti Nusantara gitu ya. Kalau di Jepang tuh Yamato. Satunya kapalnya namanya Musashi, Bro. Kapal perang terbesar saat itu ya, tahun 1042. Kayak kapal induknya gitu ya. Mereka punya 2 kapal induknya. Nah, kalau diberi nama oleh Musashi itu berarti memang nama ini itu cukup melegenda di sana. Dan ya Musashi ini nanti mengarang buku yang nanti saya cerita di dalam sejarahnya itu yang cukup berpengaruh di Jepang. Oke. Jadi gini cerita dulu nih Bro ya, saya kenal sama novel ini. Ini novel terbitan Gramedia nih Bro. Awalnya cerita Musashi ini dikarang oleh seorang autor Jepang namanya Eiji Yoshikawa. Eiji Yoshikawa ini memang ya sejarawan, tapi dia tidak menulis itu Bro kebanyakan novel cerita yang bahasanya itu mudah dimengerti dan ada ya dramatisasi. Gitu Bro. Jadi memang ini novel sejarah lah, hanya memang dramatisasinya saya sih salut ya, luar biasa. Saya baca buku ini mungkin sudah 5 kali, 5 putaran. Wow. 5 putaran. Asik ya. Ini tebel banget nih buku nih. Ini dulu waktu saya beli pertama kali masih ingat itu tahun 1983. Itu saya kelas 1 SMA itu. 83. Nah, tapi awalnya Musashi ini menjadi cerita bersambung di harian Kompas. Ingat nggak Bro? Dulu kan di Kompas kalau pernah tahun-tahun itu di bawah itu ada cerita bersambung setiap hari. Nah, waktu itu saya bacanya putus, nggak rutin. Terus suatu saat saya punya kakak kelas ngomong, pernah tahu Musashi ini? Oh ya, saya pernah baca sekilas tapi saya nggak ngikutin. Saya dikasih pinjam buku pertamanya Bro. Jadi ada 7 buku. Waktu itu ya 7 buku, tapi belum terbit Bro. Belum terbit karena selesai dari Kompas, baru terbit yang pertama. Saya dikasih pinjam. Saya baca semalaman itu Bro. Gila ini buku, cerita keren banget. Nah, saya mulai beli itu seri yang kedua. Bro. Saya seri kedua itu saya cari ke Gramedia. Ternyata waktu itu, seingat saya tuh baru terbit kalau nggak salah sampai seri 3. Jadi saya meskipun ya waktu itu kita hidup pas-pasan Bro. Zaman-zaman muda gitu kan ya, orang tua saya masih biasa, kita hidup juga biasa. Tapi saya ingat ibu saya itu hanya kasih duit bebas ke saya itu untuk beli 2 hal. Satunya buku, satunya kaset Bro. Lagu-lagu ya. Pokoknya kalau minta untuk beli 2 hal itu diberi ya. Dan ibu saya tuh ya maaf ya, ibu saya tuh nggak punya pendidikan, jadi dia nggak ngerti. Pokoknya kalau saya beli buku dia senang aja.
Nah, Hmm. itu bukunya entah novelnya Edi D. Iskandar atau itu dia nggak Waduh. ngerti bro. Oke. Yang penting saya beli buku, ya. Jadi zaman dulu itu saya boleh Hmm. kalau jadi saya waktu SMP SMA itu udah koleksi buku novel terutama ya. Hmm. Banyak sekali gitu. Nah, saya beli bukunya sampai orang Gramedianya itu hafal karena saya nungguin bro setiap terbit. Oke. Jadi saya kalau iya, dari seri kedua sampai 7 itu saya semua cetakan pertama bro buku ini. Mantap. Ya, cetakan pertama ya. Nah, karena saya waktu itu sangat tergila-gila ya kalau kira-kira sekarang ini kayak nungguin drakor lah, Bro. Hmm. Yang Ya, serinya ya, sampai ya. 150 ini Heeh. ini nungguin buku, nungguin Yes, novel. yes. Kebetulan Hmm. saya dulu sekolah ya deket ada toko buku Gramedia dulu kan. Hmm. Nah, sampai terakhir seri 7 itu ya yang warna Hmm. putih itu saya ingat. Itu saya saking kenalnya sama mbaknya yang saya tuh diberi poster, saya ingat itu. Terakhir nih seri 7 Oke. terakhir saya dikasih poster Miyamoto Musashi waktu itu. Wow. Oke. Wah, seneng Siap, banget itu siap. saya pasang di kamar itu poster itu. Mhm. Mhm. Keren, keren. Oke, ini cerita mengenai buku saya kenal dengan Musashi dan ini Musashi ini sebuah cerita epik perjalanan seseorang ya Mhm. namanya Miyamoto Musashi. Dia ini seorang samurai Mhm. dan ronin. Nah, ini istilah-istilahnya perlu saya Mhm. ini ya jelaskan mungkin banyak teman-teman yang mungkin masih asing ya. Jadi dulu zaman ini dia lahir kan sekitar tahun 1500-an ya, 1500-an. Hmm. Itu di Jepang itu masih feodal ya, dikuasai oleh waktu itu ada shogun. Shogun itu Mhm. sebetulnya istilahnya di sini setara dengan jenderal panglima besar lah, jenderal lah ya. Hmm. Mhm. Nah, tapi kaisarnya waktu itu masih tidak terlalu kuat. Jadi yang kuat ini adalah panglima besarnya ini, jenderalnya ini, Mhm. shogun. Nah, shogun ini menguasai sebuah daerah, wilayah ya, Mhm. dan mereka kenapa kok Jepang itu jadi negara yang sangat agresif Mhm. dan jadi agresor ya? Karena Mhm. dia kan ya Jepang ini kan menyerang negara-negara lain ya. Karena memang karakter shogun ini memang selalu pengen menguasai wilayah-wilayah, Bro. Wilayah Oke. lain. Ya, 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 ya. zaman Jadi kayak kita dulu, zaman kerajaan kita, zaman kerajaan-kerajaan Majapahit. kecil lah ya itu. Jadi Betul. kalau zaman Cina itu zaman negara-negara berperang gitu ya. Ya, zaman tiga negara itu kan. Heeh, Nah, heeh. sama mirip-mirip seperti itu. Nah, tapi Jepang itu shogun ini kan karena Jepang itu relatif tidak terlalu besar daerahnya, biasanya shogun itu yang berkuasa hanya satu yang kuat, Bro. Mhm. Dan turun temurun gitu. Nah, shogun itu adalah wilayah seperti panglima besarnya gitu. Nah, Mhm. terus daerah-daerah itu dikuasai oleh yang namanya daimyo. Daimyo itu Hmm. penguasa wilayah-wilayah yang lebih kecil. Hmm. Nah, daimyo itu mengabdinya ke shogun ini. Oke. Nah, daimyo-daimyo ini. Heeh. Nah, setiap daimyo itu memiliki pasukan, namanya samurai. Pasukan Jepang, Aha. betul. Para samurai ini menjadi eh, pasukan di masing-masing daimyo. Hmm. Dan biasanya seorang daimyo itu juga seorang samurai, Bro. Mereka Hmm. menguasai Hmm. alat-alat entah katana ya, pedang Jepang itu atau menggunakan rantai besi atau apa macam-macam, tongkat ya. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Nah, Hmm. terus antar daimyo ini berperang juga, Bro. Hmm. Sering memperebutkan kekuasaan juga sama. Hmm. Nah, daimyo yang kalah, pasukannya kemana? Aha. Nah itu yang cerita. Pasukannya ini eh, tidak akan mengabdi ke daimyo yang mengalahkan. Hmm. Mereka akan mundur, Hmm. tercerai-berai, Hmm. atau menjadi ini ronin. Ronin. Hmm. Hmm. Ronin ini adalah seorang samurai yang tidak memiliki daimyo, tidak Hmm. memiliki atasan. Hmm. Hmm. Nah, ini terkait dengan masalah loyalitas nanti, Bro. Cerita Hmm. nanti di belakangnya mengenai karakter bangsa Jepang yang masih bertahan, Hmm. itu adalah loyalitas. Nanti Hmm. nanti saya cerita yang terakhir ya. Tapi intinya Ronin ini adalah pasukan samurai yang tidak memiliki tuan. Hmm. Hmm.
Nah, lalu Jadi mereka ingat film itu yang Keanu Reeves, Ronin, ada Keanu Ronin. Reeves, persis, Ya betul. persis Ronin itu. Itu kan waktu itu kan mereka kalah kan, mereka Betul. keluar, terus akhirnya dia mau balas dendam kan. Mhm. Mereka mengumpulkan pasukannya lagi, dan akhirnya mereka waktu itu sebuku rame-rame sebuku ya, Harakiri ya. Mhm. Untuk terakhirnya kan film itu kan sangat ini ya, sangat dramatis dulu ya, Mhm. waktu mereka Harakiri bersama itu kan. Nah, ini pengabdian mereka itu sampai ke titik itu. Mhm. Pengabdian mereka itu para samurai itu ke tuannya itu sampai sedemikian rupa. Mhm. Mereka lebih baik mati daripada dikuasai oleh orang lain. Ya. Nah, itu ceritanya. Nah, Musashi ini adalah seorang ronin. Dia dulu jadi buku ini ceritanya dimulai dari pertempuran Sekigahara. Itu tahun 1600-an lah ya. Dia masih muda waktu itu, mungkin masih sekitar usianya masih belasan ya, Mhm. 18-19 dia ikut perang. Kebetulan dia di pihak yang kalah, Bro. Ya. Dia di pihak yang Mhm. kalah. Itu Mhm. salah satu perang terbesar Mhm. di Jepang ya, Mhm. Sekigahara itu. Perebutan kekuasaan, dan waktu itu Toyotomi Ieyasu menjadi shogun Mhm. yang sampai 250 tahun kemudian berkuasa. Itu perang itu yang menentukan. Tapi dia di pihak yang kalah. Mhm. Karena si Musashi ini mendukung pihak sebelumnya, Hideyoshi Mhm. namanya. Nah, oke. Intinya dia setelah kalah, dia nggak mau mengabdi, dia menjadi seorang ronin. Nah, perbedaannya adalah penguasa Musashi ini sangat-sangat terkenal dengan dua pedang. Dia memang sangat menguasai, sangat ahli dalam berperang ya, kalau di China itu silat lah ya. Silat jago banget menggunakan pedang. Mhm. Bahkan dia dalam cerita, Bro, itu umur 13 tahun itu udah melakukan pertempuran duel yang pertama. Wow, oke oke. Dan duel di sana itu hidup mati, Bro. Salah satu. Mhm. Iya, iya, iya. Ya, Heeh. tidak Itu enggak yang seperti nangkep lalat pakai sumpit ya? yes, yes. Itu kan kalau di China nggak ada budaya ini. Di China itu budaya hidup mati nggak terlalu se ekstrim di Jepang ya. Mereka Mhm. kalau kalah ya sudah kalah gitu kan, ngaku Betul. kalah, terus begini selesai gitu kan. Mhm. Kalau di Jepang nggak. Kalau Mhm. kalah ya maaf ya harus dipenggal, di apa. Mhm. Itu biasa di sana. Itu biasa. Jadi umur 13 tahun udah duel pertama, Bro. Gila, Si keren banget ya. Ya, oke. Tolong lanjut satu next page Oke, ya. Oke. sebentar. Heeh. Yes. Nah, saya punya saya baca beberapa mengenai Musashi ini yang Musashi. novelnya. Sekarang kalau Anda beli nggak perlu beli 7 buku, udah Hmm. di banded jadi satu buku Hmm. begini. Ya, Hmm. saya pernah lihat di Gramedia nih buku Musashi ini, Eiji Yoshikawa. Tapi saya juga pernah membaca biografinya Musashi yang ditulis oleh William Scott Wilson. Nah, William Hmm. Scott Wilson ini adalah penerjemah buku Musashi ke bahasa Inggrisnya, Bro. Oke. Jadi dan dia ini memang juga termasuk orang yang kagum ya dengan Musashi ya, sehingga dia menulis buku The Lone Samurai. Ada beberapa buku sih versi yang dari ya cerita mengenai biografi Musashi, tapi saya lebih cocok dengan yang William Scott Wilson ini karena dia cerita lebih runtut dan lebih enak dibaca lah menurut saya. Ya, The Lone Samurai ini, kalau The Lone Samurai ini benar-benar cerita the real life of the Musashi. Dan memang ternyata setelah baca ini, Bro, kita baru sadar di Eiji Yoshikawa ini memang menciptakan cerita dramatis tuh yang sebetulnya banyak orang-orang yang tidak ada sebetulnya, tidak eksis. Ya. Jadi kalau di Musashi itu nggak sampai meninggal tidak pernah menikah, tidak pernah menikah. Ya, ini mungkin salah satu niat dia untuk menjalani jalan pedang ya. Jadi Musashi ini adalah ronin yang dalam hidupnya itu mengikuti jalan pedang. Nah, jalan pedang itu apa? Jalan pedang itu kalau di Jepang itu ada semangat Bushido ya. Itu semangat untuk menempa diri, meningkatkan kualitas, dan
sebagian adalah untuk ya ada yang ketenaran, ada yang untuk menjadi pejabat macam-macam tujuannya. Tapi kalau si Musashi ini beda, Bro. Dia benar-benar hanya untuk diri sendiri, dia tidak pernah tidak mencari jabatan, dia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya itu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi lebih ke pencarian jati diri. Jadi ada selibatnya ya artinya ya. Ada yang bicara begitu, ada yang menganalisa bahwa dia ini tidak mau berhubungan dengan perempuan karena akan mengganggu, ya mohon maaf nih ya, jalan pedang dia. Yang waktu dia melarikan diri pertama kali itu ya sama temennya kan ya. Mata Haji ya. Nah, ternyata tokoh Mata Haji ini nggak ada, Bro. Jadi kalau ingat ya, beberapa tokoh yang saya sebutin ya, pertama gurunya itu namanya Takuan Soho. Kalau ini ada, Bro. Takuan Soho ini ada, dia seorang biksu, dia adalah guru spiritual dari Musashi. Itu ada disebut juga di Lone Samurai, di BOB ada. Terus tapi kalau Mata Haji dan ibunya namanya Osugi, itu cerita, Bro. Satu lagi pacarnya yang tidak pernah ketemu itu namanya Otsu. Wah, itu kalau baca percintaannya itu, aduh, ini salah satu menurut saya sih ya, percintaan yang paling the best lah. Keren. Bagaimana menggambarkan dia dengan Otsu ini saling mencintai tapi tidak pernah bertemu itu luar biasa, luar biasa. Eiji Yoshikawa itu bisa menggambarkan kita jadi penasaran oleh kisah percintaannya yang tidak ada dalam kehidupannya itu, tapi ya namanya novel kan seperti film kan. Iya, betul. Kalau nggak ada dramatisasi ya kita nggak semangat bacanya ya. Jadi ada 3 tokoh tadi ya, ada Mata Haji, Osugi, terus ada Otsu. Otsu ini yang paling keren ya, cewek cantik yang mengabdikan dirinya itu ke jalan pedangnya Musashi. Jadi dia mencintai Musashi sebagai apa ya? Sebagai wujud cinta yang tidak memiliki itu loh, Bro. Kira-kira. Unconditional. Unconditional love. Oke. Tapi kalau ada menurut analisa dari Wilson ini sebetulnya Eiji itu menciptakan karakter-karakter yang filosofis. Jadi Mata Haji itu mewakili orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang tidak memiliki karakter. Ini Mata Haji teman dia itu yang selalu bikin masalah kan Mata Haji. Terus Osugi itu seorang ibu yang iri hati, dengki, tidak pernah puas dengan dirinya. Osugi ini. Nah, Osu ini pencerminan dari cinta kasih. Nah, ini diwujudkan dengan karakter-karakter itu, Bro. Yes. Ya, jadi ya saya sarankan sih teman-teman harus baca nih buku Musashi ini. Dan perjalanannya itu dia setiap mungkin bisa satu next lagi, Bu. Satu slide lagi. Nah, ini saya tadi udah cerita dikit ya. Jadi dia tuh tahun 1584 ya, abad ke-16-an lah ya. Sampai 1600-an. Dulu awalnya namanya Shinmen Takesu. Takesu itu tulisan, jadi Musashi itu awalnya namanya dari Takesu. Itu cuma tulisannya aja beda, Bro. Tulisannya sama, tapi cara bacanya berbeda. Betul, itu dialeknya berbeda. Jadi sebetulnya Takesu sama Musashi itu cara nulisnya sama. Tapi dia setelah, kalau menurut cerita ya, setelah Sekigahara, dia merasa kalah, dia ingin menjadi orang baru. Itu adalah titik balik dia menjadi seorang ronin dan mencari jalan pedang. Dia berubah namanya jadi Musashi. Ya. Dia ini seorang samurai, filosofer, strategis dan writer. Nanti di akhir hayatnya dia tuh menulis sebuah buku judulnya The Book of Five Rings. Ini buku, Bro. Ini sekelas dengan The Art of War-nya Sun Tzu sebetulnya. Betul. Cuman Sun Tzu kan dari abad-abad sebelumnya ya. Tapi ceritanya di sini adalah cerita mengenai filosofi, mengenai seni, dan mengenai strategi perang. Nah, terutama karena dia seorang ronin, ya banyak teknik-teknik pedang dan sebagainya lah ya.
ini buku ini tapi susah dicari sih. Saya pernah nyari beberapa kali ya, tapi ada terjemahan bahasa Inggris tapi sudah jarang sih ya. Memang si buku ini tidak sehebat Sun Tzu ya. Sun Tzu. Sun Tzu ya, yang The Art of War itu hanya memang di Jepang ini menjadi salah satu buku legendaris lah ya. Nah, itu jadi, nah dalam perjalanannya itu Musashi ini menempa dengan menantang dan ditantang. Jadi dia hidupnya kayak film-film di China itu, bro. Ya, keliling dari ya di sini apa ya, dari kabupaten ke kabupaten, ini ketemu ini. Nah, terus nyari perguruan gitu ya. Nyari perguruan, betul. Oke. Nah, terus pertanyaan kita sering-sering kan gini, kalau film tuh film orang cuman keluyuran gitu, makanya apa gitu kan. Jadi ternyata kalau orang-orang Ronin ini, dia itu kalau setiap datang ke sebuah daimyo gitu ya, kan dia namanya cukup terkenal nih Musashi di masa itu ya. Itu dihormati, bro. Dia tinggal di situ, terus dia membuat kaligrafi. Oke. Kaligrafi, kadang-kadang dia ngajarin beberapa teknik silat. Nah, itu dia dapat duit dari situ, bro. Oke. Jadi orang-orang ini hidupnya itu kadang-kadang kita kan ngelihat nih orang mengembara, nggak pernah cari duit, dapat duit dari mana kira-kira. Zaman dulu kan belum ada tabungan zaman dulu kan. Ternyata mereka hidupnya seperti itu. Dan daimyo-daimyonya itu menyambut ya, walaupun dia seorang ronin gitu ya. Seorang ronin. Jadi ronin itu juga ada kelasnya ya. Kalau sudah pernah mengalahkan beberapa musuh gitu, namanya semakin baik. Nah, si daimyo itu punya dua pilihan. Menerima sebagai teman atau menantang sebagai musuh. Itu pilihannya. Yes. Nah, tapi ya Musashi ini karena waktu itu dia dengan metode dua pedang ini sangat terkenal, kebanyakan daimyo itu ya sudah keder duluan. Makanya mending jadi teman aja lah. Kira-kira gitu. Nah, dia itu punya satu musuh yang bukan musuh sih ya, padanan yang sekelas ya, namanya Sasaki Kojiro. Nah, ini dalam bukunya itu menjadi ending, duel terakhir dengan Sasaki ini. Nah, Sasaki sendiri juga diceritakan sih bagaimana di buku ini Sasaki Kojiro ini dapat porsi yang lumayan dalam novel ini ya, lumayan banyak gitu ya. Karakternya, terus bagaimana dia juga perjalanannya mengalahkan banyak sekali orang gitu, menjadi tokoh. Nah, itu nanti jadi ending di akhirnya ya, cerita terakhir. Nah, tapi sebelum itu saya akan cuplik beberapa hal yang saya itu setiap baca bukunya, bro ya, saya kan sudah hampir 5 kali ya, baca bolak-balik gitu ya, itu selalu menemukan sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran. Nah, ini saya kasih contoh yang saya nggak pernah lupa nih. Jadi suatu saat si Musashi ini datang ke sebuah tempat ya. Saya jujur lupa ya tempatnya ya. Saya jujur lupa. Tapi cerita intinya saya masih ingat. Dan dia mengajukan, jadi di situ tuh ada sebuah guru tua. Guru tua ini sangat terkenal, legend di daerah itu. Nah, si Musashi itu menantang. Dia pengen mengajak berduel dengan si guru ini, guru tua ini. Dia sudah mengajukan surat resmi untuk menantang untuk berduel. Terus dia nunggu di losmen di dekatnya. Dia nunggu, bro. Dia nunggu tuh sampai semingguan lah kira-kira untuk dapat berduel dengan si guru tua ini. Guru tua ini nggak pernah respon. Nah, dia mengajukan berapa kali. Nah, terakhir ini yang keren ini. Terakhir itu murid si guru ini cuman memberikan dia sebuah batang bunga peoni.
bunga peony itu sebuah bunga yang tumbuh di Jepang ya, yang memiliki dahan agak tebal, bro. Nah, dia cuma dikasih daun peony. Oke. Nah, Musashi bingung kan, loh kok cuma dikasih ini. Terus dia perhatikan sayatannya, bro. Sayatan dahan itu dipotong kan miring ini kan. Dia perhatikan. Begitu dia lihat, dia ngaku kalah, bro. Oke. Dia ngaku kalah. Kenapa? Karena dia coba, bro, dengan pedangnya, dia sayat seperti itu. peony seperti itu berkali-kali, dia bandingkan, dia merasa kalah, bro. Terus dia datang kembali ke rumahnya, dia cuma menyerahkan surat pernyataan dia kalah. Yang saya baca di selama buku ini, dia itu mengakui kalah itu kalau nggak salah hanya 2 kali ya. Pertama terhadap Takwanso, gurunya itu. Yang kedua itu terhadap si guru tua ini. Nah, ini yang saya lihat, oh ternyata ya, seorang yang sudah sudah mature ya, sudah tahap itu ya, itu tidak perlu berperang untuk melihat dirinya sendiri sampai di mana. Jadi mengukur diri kita itu penting menurut saya, sehingga kita tidak emosional, kita tidak menjadi seseorang yang takabur gitu, mentang-mentang hebat. Nah, tapi Musashi melihatnya dengan cara yang sangat-sangat sederhana, dan ya sebetulnya dia malu, tapi dia orangnya gentle kan. Nah, ini yang karakter salah satu nanti yang mengenai orang Jepang nih ya. Jadi begitu lihat, oke. Nah, dia menempa lagi kan, menempa diri. Wah, saya berarti belum kelasnya di situ. Nah, ini salah satu cuplikan yang menurut saya cukup mengena dan saya ingat sampai sekarang. Meskipun saya baca buku itu udah mungkin 20 tahun yang lalu ya. Yes. Nah, ini gambar adalah pertarungan legendaris antara Musashi dan Sasaki Kojiro. Ini di Pulau Ganryu, Dan ini disaksikan oleh banyak orang, bro. Oke. Ini pertempuran yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Oke. Difasilitasi oleh daimyo setempat, bahkan ada 2 atau 3 daimyo itu memfasilitasi pertarungan ini. Nah, malam hari sebelum, karena ini pertarungan hidup mati kan. Malam hari itu dia ketemu Otsu, bro. Nah, si Musashi ini. Nah, di situ terjadi percakapan menurut novelnya ya, yang ya menurut saya sangat romantis thriller lah ya. Akhirnya ketemu ya artinya ya. Akhirnya ketemu, betul. Ketemu sebelum dia perang terakhir. Nah, ini uniknya ya. Ini juga psikologis juga nih. Jadi si Musashi ini waktu menyeberang ke Pulau Ganryu itu, dia itu sengaja telat tuh. Jadi dia santai mendayung sendiri. Dia ada orang mendayung sih, tapi ada banyak versi lah karena ini pertempuran besar ya. Salah satu versinya itu dia membuat pedang kayu menggunakan dayungnya itu, bro. Dia bikin pedang kayu. Ada yang konon menurut cerita dia mengalahkan Sasaki Kojiro dengan pedang kayu itu. Tapi kalau menurut versi Wilson, perang itu tetap pakai menggunakan pedang sebenarnya. Tapi di buku itu, ending dari buku ini adalah pertarungan antara Musashi dan Kojiro. Dan akhirnya ya pasti dimenangkan oleh Musashi. Dan Kojiro kepalanya retak, tapi di buku itu diceritakan dia nggak mati. Tapi kalau di Wilson juga nggak diceritain sih nasibnya Kojiro ini. Hanya memang dinyatakan ini adalah pertempuran terberat yang dilakukan oleh Musashi. Dan trik telat dia itu, dia kan telat itu datangnya itu, ada yang mengatakan
ini adalah perang Hmm. psikologisnya si Musashi. Ada yang mengatakan ini sikap tidak satria. Jadi ini pro kontra lah ya cerita seperti ini. Nah, oke. Jadi cerita novelnya kira-kira seperti ini, bro. Kalau saya nggak tahu apakah teman-teman tertarik dengar cerita ini, tapi saya sih sangat-sangat menyarankan lah ya buku ini Yes, yes. supaya kita tahu sebuah budaya lain ya, yang sebetulnya Jepang ini kan sempat menguasai kebudayaan tahun-tahun 90-an ya. 90-an itu budaya Jepang dengan J-rock-nya, dengan manga ya kan. Dengan itu Betul, kan apalagi otomotif Indonesia, barang-barang elektronik Indonesia itu dulu kan Jepang semua. betul. Siapa yang nggak kenal Sony, siapa yang dulu hampir semua mobil mulai dari Suzuki tahun 70-an itu semua mobil Jepang kan. Jadi Jepang sendiri pernah menjajah kita 3,5 tahun, sehingga tidak asing lah Jepang itu dengan kita. Nah, tapi selain budaya agresornya ini, ada hal-hal lain yang saya pengen sharing gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin bisa next slide, bro. Oke. Ya. Sip. Ya, jadi di Jepang itu sampai saat ini itu budaya-budaya kebiasaan kultur zaman dulu itu cukup memberikan orang-orang Jepang sehingga sampai saat itu maju seperti sekarang, bro. Nah, budaya dan itu kebetulan saya 15 tahun terakhir ini kan kerja di sebuah perusahaan yang banyak berhubungan dengan karena otomotif merek Jepang ya. Jadi saya punya kesempatan langsung bertemu dengan orang-orang Jepang langsung, berhubungan, bahkan berteman gitu ya. Dan saya memetik beberapa hal gitu ya, yang ternyata memang ya yang saya baca di Musashi ini hingga saat ini di Jepang itu masih apa ya, masih berlangsung ya. Masih berlangsung. Mungkin Bro Mac kan pasti pernah lah ke sana ya, dan kita lihat Jepang tuh nggak ada yang kotor kan, Bro. Oh, kalau itu itu aja kan biasa nih kalau di naik eskalator gitu kan, itu pasti ke kiri semua gitu Kiri kan. semua. Yang mau Dan cepat kanan nggak ada tuh yang kacau-kacau gitu. Satu hal ya, Anda tidak akan menemukan tong sampah di jalan-jalan Jepang. Nggak ada. Jepang tuh nggak ada tong sampah. Nah, terus sampahnya di mana? Ya dikantongin. Dikantongin atau masukin tas, nanti dibuang di rumah. Dan itu jadi masalah pada saat waktu kemarin sebelum pandemi ada membludak turis-turis dari Cina, mainland Cina, ke Jepang, gitu kan? Dengar ya ceritanya, itu kacau semua itu. Sempat mau ditolak kan, gitu kan? Kacau karena balok. Joroknya minta ampun. Joroknya kan, itu bumi langit itu. Kita ke. Aku mau ketawa aja. Itu bener loh bisa kita kemana ke China gitu. sama ke Jepang. Cuman sekarang Jepang tuh nerima, bro, turis China, karena turis China itu kan gila sekarang. Iya, betul. Borosnya minta ampun dan memberikan pemasukan Pasti luar biasa itu. Jadi sekarang mau nggak mau mereka terima. Saya dengar sendiri dari teman-teman gitu, kita mau nggak mau harus terima turis China dengan segala budayanya itu. Tapi ya lucu ya, benar-benar ya. Betul. Karena kan Jepang tuh nggak ada tong sampah. Karena ya mereka. Nah, saya beberapa nih saya singkat saja, tapi semangat ini sampai sekarang masih ada. Pertama, si Shuge itu semangat kedisiplinan. Nah, Jepang itu menurut saya kunci utamanya kenapa Jepang ini bisa menjadi negara maju itu karena disiplin. Anda nggak akan di sana itu ngantri, ngelompatin orang. Waduh. Ya, betul. Kesadaran sendiri itu mah. Ada itu. Itu nggak ada cerita. Anda ngantri saja, santai. Mau panjang. Nah, saya pernah ini, bro. Saya waktu itu pernah kesempatan ke sana pas launching iPhone, bro. Launching iPhone, saya lupa iPhone berapa itu ya. Nah, saya ikutlah kira-kira antrinya. Itu antriannya, bro. Waduh, kira-kira 200-300 meter lah ya. Tapi orang tuh santai aja. Santai, ngantri santai, baca buku, baca HP ya sekarang ya. Gila, antriannya tuh rapi banget. Rapi banget antriannya, bro. Dan hebatnya apa? Nggak ada yang ngatur.
nggak ada satpam. Betul, betul, betul. Nggak kayak kita, waduh, itu kalau ngantri itu sudah gimana caranya ya sampai depan sendiri, ini kira-kira gitu kan. Ya budaya disiplin itu yang luar biasa. Terus kemudian kegigihan, ya itu sebetulnya budaya ini banyak dipunyai lah di budaya di China, di kita juga ada beberapa yang menampakkan ya beberapa terutama yang pedagang-pedagang ya di Aceh, di Makassar, itu kegigihan tuh nampak ya. Dan kalau di Jepang ini menjadi salah satu yang membuat mereka cepat bangkit ketika kalah perang di Perang Dunia Kedua. Yeah. Itu salah satunya adalah kegigihan dan disiplin. Kemudian Shinan tadi Bro Mike menyebutkan yaitu keyakinan akan diri sendiri. Ini cerminan banget dari Musashi ya. Musashi ini keyakinan dirinya itu luar biasa. Luar biasa. Dia itu memang sudah sampai tahap kalau orang pencarian jati diri itu sudah levelnya sudah level suhu lah ya. Jadi itu. Kemudian kepedulian. Nah ini yang saya mau cerita. Anda kalau ke Jepang nanya, sorry, stasiun ini di mana ya? Kalau di negara lain, Anda akan diarahkan, kalau ada bawa peta, ini nanti kamu ke sini, ditunjukin, nanti sana tuh belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Orang Jepang nggak gitu, bro. Dianterin. Mari saya anter. Iya, dianterin. Dianter benar. Dianter. Saya pernah ngalamin waktu itu. Kita waktu itu mau cari tempat mie, bro. Mie yang mana waktu itu, ya kita tanya kan, do you speak English? Oh, yeah. Dianter, bro. Sampai depan mie-nya, dia ngangguk ke kita gitu. Aku juga pernah ngalamin karena kayak di mall kayak gitu ya. Udah tutup tuh malam-malam gitu kan. Kita mau cari bus gitu ya atau apa gitu ya. Itu ternyata nggak di depan tapi di belakangnya gitu ya. Kayak di belakang mallnya gitu kan. Nah kan kita tanya dong ya pintu belakangnya kemana dong kayak gini kan jalan. Dia agak susah ngomongnya kayak gini, dianterin malah. Itu agak jauh juga loh. Dianterin gitu. Betul, dan itu apa ya? Jadi di sana sudah budaya. Ingat kalau anak kan ini banyak viral kan. Setelah anak-anak nyebrang, anak kecil nyebrang, setelah nyebrang dia ngormatin tuh supirnya, drivernya. Itu sudah budaya. Jadi kalau kita misalnya mau nyebrang dikasih berhenti kan mobilnya ya kan. Nih kita mau nyebrang nih. Mobilnya berhenti, dia nyebrang sampai di ujung dia ngadep drivernya dia. Betul. Ini sebuah sifat kepedulian yang dari anak kecil di Jepang hingga dewasa itu sudah jadi budaya di sana. Dan itu sebenarnya manusiawi banget ya sebenarnya ya. Yes. Itu kualitas orangnya jadinya terlihat ya sebenarnya kalau aku bilang. Betul. Itu kan mewujudkan kita harus rendah hati ya kan. Kita harus rendah hati, kita harus tulus memberikan ucapan terima kasih ya. Jadi itu budaya yang luar biasa. Ya. Oke. Kemudian seigi itu keadilan. Nah, sekarang Jepang ini salah satu negara yang penduduknya itu cukup merata. Tetap ada sih kelas yang ya, super kaya itu di mana-mana kan ada. Tapi basically cukup. Di sana memang orang jarang bro yang punya mobil. Bukannya ya pertama memang mobilnya sendiri harganya nggak terlalu mahal. Yang mahal parkirnya bro. Ya. Sama kayak Singapura lah. Sama Singapura. Parkirnya mahal, terus nggak punya tempat taruh mobilnya. Karena rumah di sana kan kecil-kecil. Ya kita harus tahu ya Jepang ini adalah negara kepulauan yang rawan gempa itu. Rawan gempa dan di sana rata-rata rumahnya kecil. Makanya ya jujur saja bro, ekspatriat yang dikirim ke Indonesia itu bro, bahagianya luar biasa. Di sini ya, rumahnya segede gaban, apartemen pasti yang 3 kamar, dikasih mobil ya kelasnya pasti yang kelas ekspatriat, betul. Dikasih driver. Di sana bro, saya tanya naik bus dia bro, naik itu lagi, naik MRT. Jadi, naik MRT, nggak punya mobil mereka. Teman-teman saya di sini, saya panggil rata-rata nggak ada yang punya mobil. Ya, tapi 1-2 lah ya.
Tapi MRT-nya keren, Shinkansen. ya Shinkansen, ya 300 km per jam itu ya. Ya di sana nggak punya mobil karena memang fasilitas umumnya itu mass rapid transportnya itu memang sudah luar Iya, biasa. udah bagus Ya, banget, udah bagus banget ya lah. sudah. Jadi ngapain punya mobil kalau saya kemana-mana sudah bisa Betul. nyampe gitu ya. Nah, keadilan. Nah, ini juga kesederhanaan, bro. Ya. Nah, Anda kalau lihat di Jepang itu warnanya flat, abu-abu, biru muda, Anda tahu kan? Kalau pernah masuk ke toko-toko yang Jepang gitu ya, Anda lihat baju-bajunya itu warnanya nggak nyolok, Oke. putih, abu-abu. Ini wujud dari kesederhanaan. Memang di sana ada budaya lain sih. Apa tuh yang anak-anak muda yang Harajuku. Harajuku. Harajuku itu budaya jadi Jepang tuh ada satu titik yang ekstrim tuh. Saya kasih contoh ya. Harajuku itu kan ekstrim. Oke. Di budaya Jepang tuh kan memang warna-warna yang soft, yang lembut. Tapi Harajuku ini kan wah, rambutnya punk gitu kan, bajunya merah muni hijau dan sebagainya. Unik. Satu lagi ya, di Jepang tuh kan susah sekali menemukan orang yang gemuk, bro. Kurus semua, bro. Karena disiplin tadi. Disiplin, makan sehat, makan ikan di sana kan. Budayanya juga budaya sehat. Merokok masih banyak sih, perokok masih banyak. Tapi overall kurus di sana. Kalau Anda jalan-jalan di Jepang, Anda susah nyari orang gemuk. Di satu sisi, dia punya olahraga yang namanya sumo. Iya. Di mana sumo ini harus gendut-gendut gitu ya, besarnya harus 150 kilo minimal ya. Gede. Jadi ini ekstrim nih. Di satu sisi rakyatnya itu kebanyakan semuanya badannya langsing-langsing, tapi dia punya olahraga yang mengharuskan orang itu jadi gemuk. Nah, ini Jepang seperti itulah. Negaranya, ini satu lagi ya, negaranya sangat rapi, disiplin, teratur, tapi mohon maaf bro, hampir nggak punya agama di sana itu bro. Ya, kalau kita ngomong religius itu menentukan karakter budaya, saya ya jujur lah, kita ya negara religius kan. Arab juga mengaku negara, even Amerika juga mengaku negara religius. Tapi kultur budayanya itu tetap berbeda. Berbeda. Jadi ternyata Jepang itu, saya kan bertanya sama teman-teman saya Jepang itu, kamu agamanya apa kira-kira? Tapi yang sudah deket ya, mereka ngomong ya memang dipengaruhi oleh budaya. Tapi overall mereka tuh nggak terlalu itu bro, nggak terlalu religius gitu. Shinto-nya itu kan, bukan? Betul, ada Shinto, ada Buddha. Terus kamu berdoa nggak? Ya mereka semua ya gitu doa kan. Terus ya dia ke apa tuh istilahnya ke kuil atau pagoda itu kalau pas perayaan-perayaan tertentu aja. Tapi kuil-kuilnya mereka ya energinya keren-keren loh, bro. Keren-keren. Itu keren-keren banget. Luar biasa. Ya kalau ke sana itu aku pasti ya itu kemana-mana lah ya ke kuil-kuil itu. Lalu ada aliran airnya yang apa ya, yang alaminya itu ya. Wah itu keren-keren Bu energinya Bu. Tapi semua mantap jadi loh. tempat pariwisata bro. Iya bukan betul. tempat untuk berdoa. Oke. Beda. Kalau di tempat lain, misalnya kita kalau ke mana ya, ke Qatar atau mana tuh ya, Qatar atau Dubai itu ya. Dubai yang ada masjid yang gede sekali itu Abu Dhabi, Abu Dhabi. Yang ada masjid yang gede banget, mewah, keren itu. Tapi itu kan tempat untuk berdoa sebetulnya. Hanya ada waktu jam tertentu turis bisa masuk kan. Di halamannya, nggak boleh dalam masjidnya sih, di halamannya. Tapi itu tempat berdoa. Tapi kalau di Jepang tuh enggak, hanya untuk acara-acara tertentu aja. Acara tertentu. Paling tahunan mungkin ya. Tahunan, betul. Apa gitu ya. Ya, jadi mereka tuh bukan bangsa yang religius, tapi bisa menciptakan sebuah kultur ya, kultur budaya yang ya sebetulnya yang menjadi cita-cita semua agama tuh. Di sana penjara itu sampai sepi, bro.
Iya, 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 Ya, iya. Oh iya, itu kan aman. Kalau kita ketinggalan apapun itu aman itu pasti. nggak Mau bakalan hilang. handphone terbaru pun, mau Betul, MacBook apa segala macam aman nggak akan pasti. hilang, nggak akan hilang, nggak akan hilang. Yes, yes. Berikutnya Sensei itu kesederhanaan tadi ya, terus Jisen Hmm. itu perbuatan baik dan amal. Nah, ya. Hmm. Dan Kibo itu adalah optimisme, gambate, bagaimana mencapai Hmm. harus tercapai ya. Itu Hmm. ini adalah semangat yang Positif mentality lah ya kayak gitu ya. positive mentality yang Heeh. sudah diturunkan dari zaman Musashi tadi. Jadi Hmm. Musashi itu waktu mencari jalan pedang itu memberikan karakter-karakter semuanya tadi, Bu. Yang paling utama memang tetap kedisiplinan ya. Karena itu yang membuat sebuah habit tercipta kan. Kalau kita nggak disiplin ya seperti Buromek ini akan mau punya target 100 hari ini. Ini kuncinya itu cuma satu nih, disiplin kan. Bangun pagi jam Ya. 5. Nggak ada cara lain. Kalau Anda tidak melakukan ini, ya apalagi diet. Diet itu kuncinya cuma satu, disiplin. Nggak ada cara lain lah. Beberapa hari pertama pasti akan susah, tetapi begitu sudah lewat titiknya, itu akan jadi habit baru kan? Betul. Nah, pada saat jadi habit baru itu sudah jadi gampang. Sudah kayak gampang, betul. Betul. Itu kan kuncinya sebenarnya. Sama seperti Musashi ini waktu pertama kali dia berduel itu ya, dia banyak keraguan. Ada satu ini ya, satu periode di anu tuh dia itu menaklukkan satu buah klan, Bro. Klan. Itu dia ya mengalahkan kira-kira 15 sampai 20 orang, Bro. Klan itu. Terakhir tuh anaknya umurnya masih belasan tahun ya. Dia kalau menurut aturan itu harus dibunuh, Bro. Nah, itu Oh, dia oke. timbul keraguan. Ini gimana? Tapi karena ini klan musuh ya, menurut dia karena waktu itu klan itu memang banyak merecoki. Tapi akhirnya dia putusin dia bunuh loh, Bro. Anak itu. Dia bunuh. Karena disiplin jalan pedang itu memang menyakitkan kata dia. Dia harus melakukan hal-hal yang dia nggak sukai. Tapi dengan itu disiplin dia meningkat. Itu yang luar biasa di buku. Dan saya mendapatkan memasuk cerita itu pada saat saya baca kedua atau ketiga gitu. Waktu itu kelewat kali ya, kecepatan. Dilema Musashi waktu ini anak ini saya bunuh atau enggak ya? Itu diceritakan secara keren banget sama Eiichi Yoshikawa. Jadi Sehingga, sudah berpikirnya levelnya sudah di atas baik dan buruk ya artinya ya. Betul. Betul. Nah, itu yang nggak gampang loh itu. Tradisi-tradisi ini yang membuat Jepang itu apa ya? Selain keyakinan dirinya tinggi, tapi mereka kalau salah, Bro, level menteri mundur, Bro. Iya, sudah tahu Mundur, malu nggak usah sendiri. disuruh. Tahu malu sendiri. Tahu malu sendiri. Itu karakter-karakter yang, waduh, kalau ya mohon maaf, saya tidak mau menjelekkan bangsa kita sendiri ya. Tapi kita harus belajar kan. Kita harus belajar dong. Kita harus belajar bahwa di kita banyak sekali ya, kita lihatlah para pejabat-pejabat kita itu yang jangankan suruh mundur, sudah didorong, mau dijungkilin itu aja nggak kejungkel-jungkel, Bro. Sudah tahu salah, masih ngotot, masih apa. Yes. Banyak. Nggak hanya di Barat juga sama sih. Excuse, alasan, bertahan, merasa benar. Nah, di sana begitu ketahuan salah, nggak usah malu, mundur. Bahkan kalau zaman dulu kita kalah atau ketahuan salah, ya melakukan seppuku kan, harakiri. Iya, seppuku. Ya, harakiri. Jadi kamikaze itu, pasukan bunuh diri Jepang itu adalah salah satu wujud dari didikan mental Bushido itu. Loyal sampai mati. Loyal sampai mati. Dan itu sampai Perang Dunia Kedua itu masih ada karakter itu. Ya, gitu. Titik-titik ekstrim ya, tapi ya tetap ya. Tapi itu titik tetap ekstrim itu tetap, tapi kalau di dalam real life kita ya pasti ada plus ada minusnya ya, gitu ya. Kan kita lihat ekstremis juga mungkin dididiknya dengan cara seperti itu, tapi dari sesuatu sisi yang beda lagi kan. Betul. Nah, jadi kemarin saya nulis habit itu kan bisa
menjadi positif, bisa menjadi negatif. Habit ya. Contoh nih yang paling simpel, kalau yang negatif itu orang yang suka nyuri duit itu bro, pertama kali nyuri temennya cepek ceng, wah 100.000 nggak ketahuan nih. Asik Besoknya tuh lagi katanya. asik nih ya jajan, besoknya 200 gitu kan. Hmm. Besoknya lagi ngambil 1 juta, jadi habit, ya lama-lama ngerampok kan. Karena mungkin itu ada layer di bawahnya kalau kalau kita nyimpang dikit ya, Bro. Karena itu mungkin ada Ya, layer di ya. bawahnya, yaitu pada saat pertama mungkin melihat kesenjangan. Kalau aku bilang bahwa oh dia seperti itu, aku seperti ini. Bagaimana aku bisa seperti itu? Nah, pada saat Oh, tidak bisa melihat jalannya bahwa aku bisa seperti dia, maka aku melakukan jalan pintas, ya, gitu nggak ya? Kalau aku bilang iya sih kayak gitu ya. betul, Itu ada betul. sisi psikologinya kayak gitu Awal, loh. Heeh. awalnya dari iri hati itu ya, Iya, kalau aku bilang sih gitu loh. tidak bersyukur itu ya. Ya, oke. Nah, di Jepang itu banyak sekali hal-hal yang istilah-istilah yang kita bisa pelajari. Tadi kan Bushido Spirit ya. Satu hal yang eh, kita jadikan salah satu sekarang yang lagi ngetren juga ya, itu adalah Kaizen ya. Aku Kaizen taunya ini adalah barbershop ini. Kepala aku iya, iya. pakai di Kaizen. Iya. Nah, betul, betul, betul. Kaizen ini yang membuat Toyota itu menjadi nomor 1 di dunia sebagai produsen otomotif ya. Hmm. Jadi waktu itu Toyota menemukan sebuah sistem produksi yang namanya just in time. Nah, Mhm. ini ya jadi ini dijadikan sebagai budaya baru. Dan ini mendunia, Bro, budaya ini, Bro, just in time ini. Nah, ini adalah Kaizen. Kaizen itu adalah suatu perbaikan yang terus-menerus untuk Ya, mencapai yang ya. terbaik. Jadi di Jepang itu kalau kita entah di sebuah perusahaan, entah di sebuah komunitas, itu mereka melakukan Kaizen, perbaikan terus-menerus. Nah, ya ini di Indonesia perusahaan yang mengadopsi ini yang ya saya harus salut itu adalah Astra Internasional ya. Astra ini kan merupakan salah satu perusahaan yang menciptakan orang-orang yang sumber daya manusia yang menurut saya salah satu soko guru ya kalau kita bilang ya. Kalau dulu bank tuh kayak Citibank tuh bro ya, menciptakan manajer-manajer yang Ya, dipakai ya. dari bank-bank lain. Nah kalau di Indonesia itu Astra, dan Astra ini jelas karena dia Toyota, dia acuannya adalah Jepang, budaya Jepang. Ada Toyota Way-nya itu ya. Betul, Toyota Way. Kalau Oh. kalau Citibank kan Amerika, kalau ini Jepang. Jadi dan lebih cocok karena sama-sama di Asia kita kan. Meskipun di Asia Timur, kita Asia Tenggara, budaya-budaya Jepang tuh lebih banyak diadopsi. Apalagi ya kita lebih dekat lah ya dengan Jepang ya, dengan budaya Jepang, dengan budaya China Saudara gitu kan. tua katanya. Saudara tua, betul. Ya jadi, waduh sudah 1 jam nih ngoceh nih ternyata. Oh biasa kalau kayak gini 2 jam 3 jam nggak berasa bro. Aduh. Ya Apalagi jadi kalau kita ngopi-ngopi ya zaman. ngopi-ngopi ya. Aduh. udah Ya udah nggak ini jadi lagi, nggak ingat waktu pasti kita. ya ini saya wrap up aja ya. Jadi kira-kira ini tadi Mhm. ya sekali lagi jangan salah paham teman-teman, saya tidak mengunggulkan orang-orang Jepang. Saya hanya kebetulan pernah baca novel ini di masa lalu ya di SMA, dan kemudian ternyata di perjalanan hidup saya itu bertemu dengan teman-teman Jepang ya, orang-orang Jepang, dan saya banyak belajar. Kan belajar dari mana saja kan? Yes, yes, Ya betul betul dengan banget. teman di LEG pun kita belajar. Ketemu dengan Bro Mike, dengan Nana, dan Rick dan sebagainya itu belajar kita belajar gitu ya. Jadi tadi saya sharing ya mengenai novelnya yang saya recommended banget, di mana di dalamnya itu banyak sekali filosofi pelajaran yang bisa kita serap ya, bisa kita serap. Jadi kalau baca buku bener serius gitu kan capek ya bro ya. Tapi kalau Betul. baca novel ini seperti nonton film, Betul. film ada ceritanya, tapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari.
mirip lah Kayak sama ini. kayak kalau kita itu cerita baca-baca, kalau aku ya baca-baca. Kalau Musashi ini aku nggak terlalu baca. Tetapi Ya, kalau yang lain-lain itu mungkin zaman-zaman ini aku bacanya itu dari buku-buku seperti ini aku dapatnya itu dari perpustakaan sebenarnya. ya, Perpus perpus sekolah ya, betul. SMP SMA, Mm, zaman SMP mm. SMA. Nah, zaman-zaman itu juga ada. Kalau aku lebih baca yang itu Arswendo punya, yang Senopati Arswendo, Senopati Pamungkas, Pamungkas. nah, Oh, Upasara Wulung. Nah, betul, itu pasaran. menurutku Itu keren serinya lebih banget. banyak loh itu. Betul. Itu serinya lebih banyak. Dan Iya. itu Mas Wendo ini mendalami banget budaya Jawanya ini banget loh. Dan Bagus itu banget tuh. Intisari Manunggaling Kawulo Gustinya itu Ya, keren banget loh, itu dibahasnya Manunggaling kayak gitu Kawulo loh. Gusti. Ya, Jadi perjalanan seorang Upasara Wulu itu dari Kesatria Piningit ya waktu itu ya. Satria Nah, Peningit betul. Ya, sampai dia ya dalam tanda petik itu moksa gitu loh sebenarnya ya. betul, betul. Moksa jadi aja suaranya doang gitu kan, tapi dia bisa hadir di mana-mana ya, omnipresence ya itu kayak gitu ya. Ya, ya, ya. Waduh, itu keren banget loh itu. Itu Betul. dia bisa tiba-tiba belajar Ya. ilmu apa gitu-gitu. Waduh, itu itu terus terang itu ada awakening spiritual di dalamku gitu loh. Jadi Setuju, setuju. memahami di usia-usia SMP SMA itu aku memahami, oh iya, kalau kita menyatu dengan alam itu jadi seperti apa? Walaupun waktu itu aku nggak akan ngerti gitu ya, aku Nggak nggak akan ngerti, ngerti belum lah gitu paham loh, ya. nggak Ya, ngerti ya, lah ya. gitu ya. Tapi lama-lama, oh iya ya, ada triggernya gitu kan? Kita kan ada Yes, trigger. yes, yes, Sama seperti yes. kalau Bro Rudi pada saat baca Musashi ini kan ada trigger something kan waktu di makanya Betul, betul. makanya mau baca berkali-kali kan gitu ya Bro. Yes, Kalau yes. nggak mungkin lah ya gitu loh. Yes, yes, yes. Nah, ya Nah, sama kayak aku baca Sintiao Hyaplu, Sintiao Sinta Hengjong gitu ya. Yaplu, ya, Xiaoqiao Koleong To Engyong, gitu ya. Koleum To itu Shin Yung. Wah, itu keren banget Shin nih Yung, kalau bisa. Shin Yung. Wah, gini-gini. Betul, sama. Jadi Cersil ini kalau kita kan yang Kopingho ya, yang Ya, Fame Komiho Asmaraman juga ya lah. Asmaraman Kopingho itu kan Itu memang kalau kisah pendekar Pulau Es. ya kalau Kopingho ini lebih banyak silatnya ya kan, trik-trik ilmu silatnya ya yang Bukae dibahas. Xiansu. Ya bukan. Filosofinya ada tapi terbatas. Tapi kalau yang Senopati Pamungkas itu filosofinya Oh cukup iya, itu dalam lumayan. banget. Itu beda Di, kelas kalau aku bilang. di Jogja ada lagi bro yang cukup legend. Namanya Api di Bukit Menoreh. Ah ya, Nggak pernah dengar? itu pernah itu ada ininya kan. Sebentar, itu ada radionya Ada ya? radionya. Ada. Drama radio ya kan? Ya, Api di Bukit Menoreh Ya, ini ya. SH Mintarja. Ya. Ini jadi cerita bersambung di Kedaulatan Rakyat. Itu koran di Jogja. Yes, Jadi yes, saya yes. kecil, itu nggak habis-habis bro. Iya. Nah, pengarangnya ini adalah ayah dari teman SMA saya. Oke. Pak Esa Mintarja ini saya punya teman satu angkatan sih, cuma nggak sekelas tuh ya. Perempuan waktu itu ini ayahnya Esa Mintarja. Keren. Iya. Nah, itu juga tapi kita baca kan panjang banget itu apanya Cersil ini sebenarnya juga sama cerita Cersil tapi kalau ini banyak sekali filosofinya karena basicnya Pak Esa Mintarja ini kan memang seorang budayawan ya. Seorang budayawan yang mendalami sangat budaya Jawa. Nah, kalau Pak Kopingho ini memang benar-benar seorang dan Kopingho itu tahu nggak bro hebatnya bro? Dia tuh nggak pernah ke Cina loh bro. Iya betul, dia nggak bisa bahasa Cina malah gitu. Belum bisa Cina? Iya. Belum pernah ke tanah Cina, belum pernah ke negara Cina. Tapi itu ceritanya gitu semua ya, keren loh. Dia bisa ngegambarin gunungnya apa gini loh. Itu kan ada deskripsi ya, bahasa deskripsinya tuh berapa halaman sendiri tuh menggambarkan sungainya seperti apa, ininya gunungnya seperti apa, ada apa. Gila kayaknya apa banget gitu kan. Kayak nyeritain rumah belakang rumah dia gitu ya. Imajinasinya mantap itu beneran. Itu keren. Kalau yang Chin Yung itu yang gitu ya, Xiaoqiao Engyong, Sintia Yaplu sama Koleum To itu ya sekelas dengan Samkok lah ya itu ya. Oh iya. Kalau Samkok itu sejarah yang memang ada itu. Kalau ini kan memang cerita. Yang mirip-mirip Cidio itu ada pendekar Hinaklana. Itu juga bagus sih filosofinya gitu loh. Nah, kalau Musashi ini memang agak berbeda versinya kan Jepang ya. Tapi
kalau lihat alurnya sih nggak terlalu beda jauh dengan Mhm. cita-cita yang tadi sebut ya, Senopati Mhm. Pamungkas, Api di Bukit Menoreh. Mhm. Hanya ini kan perjalanan satu orang. Kalau yang Mhm. tadi itu kan biasanya banyak tokoh ya, Ya, banyak banyak tokoh. tokoh. Heeh. Kalau ini tokohnya cuma satu dan memang ini tokoh yang benar-benar ada gitu. Mhm. Itu kalau zaman-zaman drama radio kayak gitu ya, itu dulu juga ada Tutul yang apa itu, Penular, Tutu Tinular, betul. Itu apa, Satria Madangkara, Tata Madangkara, ya. Tutul Brahma Penular, Kumbara, Rama lalu misteri Kumbara, dari Gunung ya, Merapi itu ada ya, ya, Nyai Lampir lah, apa Mak Lampir. ya, ya. Dulu saya Seru-seruan itu. itu pendengar setia itu waktu kuliah itu. Jadi kalau waktu itu kan kita punya, saya kan dulu ikut MAPA ya, apa pencinta alam itu ya. Mhm. Anak-anak pencinta alam itu kan gabung di situ. Jadi setiap selesai kuliah itu ya cuma dengerin radio itu, siaran radio. Itu dulu jadi ini banget ya, jadi suatu apa ya, suatu yang ditunggu-tunggu ya. Iya, Keren iya, juga ya itu ya iya, sebenarnya. iya. Padahal kita cuma dengerin lah suara doang gitu ya, Tapi tiba-tiba kan apa. imajinasinya kan Iya, jadi iya lebih keren loh. bebas, lebih Betul, betul, bebas. betul. Membaca itu sama, membaca itu Heeh. imajinasinya bebas. Tapi Mhm, kalau mhm. sudah menonton bioskop itu udah beda. Itu Betul. imajinasi orang lain, Heeh, imajinasi heeh. Mhm. sutradaranya kan Betul. yang kita tonton. Tapi kalau membaca dan mendengar itu Mhm. imajinasi kita. Iya, itu ada penelitian loh itu sebenarnya dari Mm. psikologi bagaimana membaca ya. Itu membaca dengan melihat itu beda, menonton itu Iya, beda katanya betul. gitu loh. Ya, Membaca ya, itu ya. lebih lebih dalam tanda petik lebih sehat dan membangun katanya gitu loh. Oh Dan ya, pasti. itu Kan yang sekarang ini kurang ya katanya Bro ya. kurang, membaca kurang. Heeh, Saya heeh. paksa anak saya baca Musashi aja setengah Heeh, heeh, mati. heeh. Mereka Iya. bacanya malah Rick Riordan itu yang saya cerita itu, Oke. yang Heeh, ya. heeh. Oke Oke bro, Bro, ini mungkin kita saya kira bisa tutup dengan pesan juga satu ya supaya kita giat membaca kali giat ya. membaca. Hari ini pesannya adalah apapun yang Anda baca, mau Ya. novel, mau buku, mau majalah, tapi silakan sekarang Heeh. mulai membaca ya. Jangan Mm-mm. apa ya, membaca yang di HP itu sepotong-sepotong E-book kan ya. gitu ya, e-book gitu ya. Nah, bisa melalui e-book atau melalui, tapi maksudnya jangan hanya membaca Oh, cerita yang summary-nya doang sepotong-sepotong. gitu. Heeh. Iya, Heeh, sepotong-potong itu heeh. Anda nggak akan dapat Heeh. intisarinya. Iya, betul, Kalau betul. mau mendapat intisari ya membaca buku, kalau novel benar, kalau buku ya buku benar gitu ya. Jadi Mhm. sehingga Anda tidak hanya membaca, tapi Anda juga bisa Iya. berimajinasi, Anda Mhm. dapat ilmu dan luar biasa, luar biasa. Iya, pasti ya. Nonton film pun seperti kalau balik ke Yoko Shiollongli itu kalau kalau nonton filmnya pun ini serialnya pun pasti banyak yang kelewat gitu ya. Kelewat, betul, Itu betul. kayak Lembah Putus Cinta itu sesi episode Lembah Putus Cinta itu keren loh sebenarnya yang waktu Yoko kena racun Yoko, cintanya itu racun ya. dia. Itu keren itu sebenarnya. Nggak boleh ditonton itu sebenarnya, harus Iya, iya, baca iya. itu Harus benar-benar. baca, betul, betul. Oke. Nanti lain kali kita bicara lagi entah novel atau musik atau apa ya, kita nanti cari dulu nih bahannya. Kita bisa bahas komik sebenarnya. Aku bisa, Komik boleh. iya, kita bisa bahas komik malah seperti Asterix Obelix itu keren loh Asterix bro. Obelix itu keren tuh saya. Itu keren, gila. Dan Iya, tahu iya, nggak bro, iya. Asterix Obelix sama Tintin ya, terutama Tintin Asterix betul. Obelix ya. Asterix Obelix itu yang versi Indonesia ya, itu Ah, ada surveinya sebenarnya. Versi ah, Indonesia itu harus kitanya bangga banget ya, karena apa? Itu oke. adalah yang versi paling lucu sedunia. Nah, Oh, lebih jadi lucu dari bahasa oh, aslinya. Jadi itu yang oh, menerjemahkan itu benar-benar jenius, super jenius hebat kan ya. teman-teman. Yang ngarangnya udah Oh, jenius, yang menerjemahkan versi Indonesia itu super jenius. iya, 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 iya. Ada surveinya bahwa yuk kita tuh ketawa-ketawa di Asterix Obelix. Asterix Betul, sama betul. Obelixnya iya gitu kan. Yang lain-lain itu namanya udah beda, Oh bro. iya, Itu siapa tuh? panoramixnya, apanya Panoramixnya lah, dukun-dukunnya itu ya, iya apalah panoramix. segala macam. Lalu nama-nama orang-orang apa Romawinya itu macam-macam lah, apalah sedotan WC lah apa ya gitu, macam-macam lah kayak gitu. Dulu sempat saya punya masa bro, waktu kuliah itu bro, kita sebut nama-namanya pakai Rick semua. Saya dulu Oke. dipanggil Klik, klik, Rudinix, klik. Rudi. Rudinix. Teman saya Dinarix.
Antonix. Oh, itu yang satu lagi apa? Yang kalau biru-biru semua itu Smurf, Smurf. Smurf, ya, Nanti Smurf. kamu saya Smurf. Iya, 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 iya. Tapi itu buat ini ya, buat apa, sebuah creativity ya, dan Ya, imajinasinya bisa melayang ya, kemana-mana saya tuh kan pikir asik kan gitu ya. kembali kemarin kita ngobrol mengenai masa depan ya. Yang susah diimbangi oleh AI itu adalah imajinasi. Ya, Imajinasi creativity. manusia yang tidak terbatas ya. Otak kita kan baru berapa persen sih yang dipakai. Itu kreativitas imajinasi itu yang harus dikembangkan, dan itu salah satunya bisa kalau kita banyak membaca, bahkan event komik ya, event hal yang Asterix, Obelix, Tintin. Nah, itu yang sekarang saya lihat Lucky di Luke Lucky Luke menembak ya. menembak lebih Sekarang cepat kurang dari ya. bayangannya. Iya. Anak-anak sekarang ini udah nggak zamannya pakai iPad yang Iya. apa ya, beda lah ya. Saya juga nggak bisa ngomong sih. Susah Itu banget ya. padahal itu sebenarnya everlasting ya, komik-komik kayak gitu loh kalau aku Iya. bilang loh. Itu dan masih ini apa? Masih sangat-sangat relevan ya zaman-zaman sekarang loh itu. Dan sebetulnya lebih asik kalau baca komik kertasnya ya. Iya, Itu pasti dong, lebih pasti. asik. Karena kresek-kreseknya sama Iya. tadi apa ya, balik lagi itu pengalaman yang menurut saya sih luar biasa ya. Tapi sayangnya cetakan baru ya, entah kalau nggak salah dari Gramedia juga, itu bukunya sudah nggak full Enggak. size. Oh, nggak full size. Udah kecil, jadi kayaknya kalau aku lihat ribet ya. matanya agak siwer gitu ya. Dulu koping gua aja stensilan, Bro. Iya betul. Itu semangat bacanya. Iya betul. Sekarang kualitasnya kan percetakan udah lebih bagus harusnya kan. Betul. Warna-warna dulu kan kopihu mana ada warnanya itu. Kelasnya aja kelas kertas burem gitu kan. Iya betul. Oke lah Bro, kita tutup hari ini. Silakan Bro Rudi. Ya, baik teman-teman, tadi sedikit sharing pengalaman membaca novel, tapi ternyata di novel itu banyak intinya. Saya nggak akan ulang lagi, saya ingin menyarankan teman-teman, marilah kita mulai banyak membaca. Oke, sip. Thank you Bro Rudi. Dan inilah kuliah subuh kita dari Like Indonesia, Like Academy teman-teman, dan ini mungkin nanti kita akan menyediakan versinya di YouTube channel ya teman-teman, sehingga teman-teman boleh sharing kepada semua teman-teman yang mungkin di luar Like juga boleh teman-teman ya, sehingga teman-teman semua dan makin banyak orang yang bisa ikut enjoy dengan kuliah subuh ini. Yes, teman-teman, undangannya belum pernah expired ya teman-teman ya, untuk bisa bersama-sama kita ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin kita akan Sabtu depan kita undang 1 atau 2 teman yang ikut kita online ya. Jangan kita cuma berdua ya Bro Rudi ya. Iya, lebih seru tuh. Lebih seru kali ya. Nah, ya teman-teman ya, ayo siapa yang mau, yuk kita bahas bareng-bareng buku atau bahkan komik. Yuk kita bahas komik aja, yuk kita bahas komik ya. Yes. Sabtu depan ya kita bahas komik apa aja. Nah, jadi apa aja boleh, teman-teman mau bahas siapa, kita cerita-cerita aja komiknya. Ini dulu komiknya aku seneng komik apa dan ceritanya seperti apa gitu ya. Ya Bro Rudi ya. Nah, itu Sabtu depan ya teman-teman ya, dan aku undang teman-teman ya yang ingin ikut sharing-sharing baca komik apa sih gitu, yang jadi seru banget gitu ya. Boleh Tintin tapi edisinya apa gitu kan, episodenya apa gitu ya misalnya, yang ini banget gitu, yang kepikiran banget gitu ya. Nah, silakan ya teman-teman, welcome untuk menemani kita berdua nih. Jangan kita cuma berdua doang, ini nanti kan lama-lama yang nonton juga bosen loh teman-teman ya. Iya. Kita sih determinasi ya, tapi kalau yang nonton nggak tahu determinasi nggak. Iya. Oke, thank you semua Bro Rudi Wawan. Stay safe teman-teman, stay safe, stay home ya. Kita berharap semua kita bisa melalui ini dengan saling menguatkan bersama-sama di wadah Like Indonesia ini ya teman-teman. So have a super great weekend ya teman-teman. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok pagi. Thank you Bro Rudi. Thank you teman-teman Like Indonesia. Sampai ketemu. Bye.